Lu bener gak sih jual kisah gitu? Lu ngamen di podcast sana kemari. Ada yang bilang juga katanya lo itu kenapa gak mau pakai BPJS? Kita kasih solusi. Aji Yusman, wah sehat ya? Alhamdulillah. Gue ngeliat lo kemana-mana tuh rame banget. Sampai akhirnya komen-komen gue baca juga. Jadi kemarin gue nonton lo tuh pas waktu di Densu. Lo juga open donasi. Ya mungkin dibahas-bahas di media-media gitu ya. Tapi iya rame. Akhirnya gue ikut terpanggil untuk ngundang lo ya. Mungkin insya Allah bukan latah dari sisi yang gue nggak tahu lah, gue takut salah nyebut juga. Tapi mungkin ngundang di sini gue pengen tahu klarifikasi dan lebih dalamnya dari ranah yang memang jujur. Audiens gue juga mungkin yang pembelajar agama, penuntut ilmu dari sisi yang lebih spiritualisme. Kayak misalnya bagaimana tentang lo beragama atau mungkin menjalani kehidupan dengan tidak bergantungnya kepada Allah Jalla wa'ala dan seterusnya gitu ya. Artinya kan, tapi gue baca-baca komen-komennya sadis-sadis Ji. Sadis ya. Wah. Mungkin teman-teman sebagian ada yang tahu ceritanya. Nanti mungkin lo bisa bahas lebih lanjut ya. Detail dikit tipis gitu ya. Sama angle-angle yang mungkin dari sisi yang tadi gue sebutkan di awal. Tapi di saat lo mungkin punya musibah yang Allah berikan, istri lo yang kemarin juga sempat tertatih-tatih proses melahirkan dan seterusnya, sampai akhirnya lo juga bilang dan declare anak lo juga meninggal ya. Di dalam kandungan. Di dalam kandungan ya. Ya terus berduka lah ya. I'm sorry to hear that gitu. Artinya, tapi di suatu sisi ketika lo melakukan satu mungkin donasi, lo kemana-mana, kok komen-komennya parah-parah banget ya. Gue ngeliatin kayak, nih Abang None, Bang istri lo jangan lupa suruh KB. Ntar hamil lagi, masalah lagi. Kasian lo nya, takut stres gak ada duit. Insyaallah. Gimana ya Bang None, maksud gue nanti kita bahas lah. Iya kan? Iya. Terus mungkin ada komen-komen gue baca-bacain juga sih kayak, makanya lu jangan banyak-banyak anak, Bang lu jangan nambah anak. Maksud gue ini panjang urusan masalah akidah apa segala macam ya. Yang nentuin garis sebelum bumi ini diciptakan juga takdirnya kan Allah udah tentuin. Sudah. Sama yang komen-komen berikutnya yang ini juga harusnya klarifikasi. Sorry nih gue tanya nih bro. Alafu nih. Apa? Tafadhal. Lu bener gak sih jual kisah gitu? Lu ngamen di podcast sana kemari. Ya kan? Ada yang bilang juga katanya lo itu kenapa gak mau pakai BPJS? Woi sadar woi. Kemana BPJS? Kemana asuransi? Katanya artis. Timbang 300.000 500.000 ya gak bisa. Wah apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anda jawab tuh ya. Yang pertama tadi apa? Apaan? Ya masalah kita mulai dari monggo lo nyaman dari mana? Kayak misalnya dari BPJS atau mungkin dari kisah dari awal dulu deh. Kisah dari awal dulu. Dari awal dulu deh. Ya. Ini soalnya dramatisir banget ya. Awal mulanya tipis. Ya mungkin teman-teman juga udah pernah tahu secara detail, tapi gue pengen tahu nanti angle-angle yang lain, yang sisi lainnya mungkin teman-teman harus tahu gitu ya. Maksud dan motif lu ini apa gitu. Ya pertama-tama memang pada saat di titik itu gue tidak melihat jalan lain pada saat itu. Yang dimana memang pertaruhannya adalah ini istri gue yang mengeluarkan statement ini, dimana masih ada satu jalan, kata istri gue di rumah. Kamu mau membunuh siapa kamu? Kamu mau membunuh rasa gengsimu? Coba open semuanya biar semua orang tahu, untuk menyelamatkan anakmu yang di dalam perut kita. Bukan untuk menyelamatkan aku. Padahal situasinya di situ, ketika penanganan ini bisa terlalu lambat dilakukan, istri gue bisa ikut bro. Karena kan yang namanya ada jenazah di dalam tubuh, itu bisa merembet terhadap organ-organ lain secara ilmu medis. Di luar ketentuan Allah dan kuasa Allah pastinya. Tapi dengan keterbatasan kita sebagai makhluk, adalah berbicara, aduh iya ya, takutnya ada membusuk dan sebagainya, merembet ke organ-organ lain. Sebenarnya memang pada saat kemarin berada dalam titik di mana itu almost finish gitu. Benar-benar di pinggir sudah. Antara hidup dan mati itu istri gue. Makanya istri gue bilang itu sama gue, masih ada satu jalan lagi. Akhirnya gue gak berpikir panjang. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mallahu wa ni'man nasir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillah. Dan lo tahu resikonya masih gede banget kan ketika lo open donasi. Dan gue gak maksud untuk keluar jalur lebih dalam, tapi yang secara publikatif aja kayak
Maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Ini juga udah menjadi konsumsi publik. Oke. Cerita Bakti kemarin. Ya. Dua-duanya sahabat gue ya, udah kayak abang sama mbak gue lah. Mas Bakti sama Mas atau Mbak Dila gitu ya maksudnya. Oh itu kan rame juga. Masya Allah. Mas gue gini, ini ambil pelajaran nih. Gue juga support mereka, tapi maksud gue netizen ini kan luar biasa. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, tapi lu udah ikhtiar semaksimal mungkin. Karena mungkin di agama kita kan ikhtiar semaksimal, bertakwa semampunya dan seterusnya gitu ya. Oke. Gimana kisahnya? Kok tiba-tiba langsung open gitu? Oke. Pertama-tama kita turut mendoakan untuk Kak Bekti dan Kak Dila untuk segera diberikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat titik kemarin itu memang bukan di saat itu gue habis, bro. Ada kejadian-kejadian sebelumnya yang memang terkikis dari situ, dan sampai di titik kemarin itulah habisnya kita dalam segi ekonomi financial. Apa tuh? Memang sudah tidak ada lagi yang bisa dimaksimalkan dalam harta, dimaksimalkan lagi dalam bentuk value dan lain-lain. Memang sudah nggak ada lagi yang dijual. Barang berharga di rumah gue tuh sisa televisi. Yang benar loh. 43 inch, dan itu bukan merek-merek yang ya seperti layar lo lah ya. Itu mungkin masih bisa untuk nutup operasi sesar. Tapi brand gue nggak seperti ini gitu loh, di bawah itu. Dan secara kalkulasi nggak nyampe 2 juta. Mah? Ya kalau dijual cepat butuh uang, ya tahu sendiri. Terkadang orang 2 juta deh. Oke. Nah kenapa nggak gue jual? Rumah sakit konvensional, wallahu alam swasta ataupun negeri, selama perjalanan gue kemarin dia tidak mau melakukan operasi sesar kalau down paymentnya DP nggak mencapai 40% dari total paket sesar yang kita pilih. Jadi pada saat open donasi itu gue hanya megang 1 juta kurang lebih lah. Wah serius loh. Karena nggak ada gue lihat jalan keluar lagi, bismillah gue buka. Yang tadinya di mana gue buka secara circle gue, kita sama-sama saling kenal. Ternyata itu jalannya lambat karena gue nggak marah sama sekali. Gue harus terima yang namanya masing-masing orang punya pergulatannya masing-masing dengan masalah masing-masing. Iya. Oke. Yang kedua, gue keluar sedikit. Gue nggak kenal mereka, mereka kenal gue. Yang suka monitor di Instagram, lihat dan sebagainya. Gue nggak cukup untuk bilang dia followers gue siapa. Gue nggak, bukan siapa-siapa. Oke. Lambat jalannya. Akhirnya gue coba dengan permintaan istri yang dimana coba seperti ini yang gue bilang tadi kalau gue sampaikan der. Bismillah, gue buka. Pertama kali meledaknya gimana tuh Ji? Meledaknya justru di akhir. Jadi dari awal sampai ke tengah itu masih gue pegang uang itu nggak lebih dari 1 juta itu karena masuknya pelan-pelan. Masuk pelan-pelan tuh 1 juta itu 1 juta dari bantuan dari donasi. Yang sama-sama kenal dari donasi. Yeah, tapi Instagram gue pada saat itu masih private. Oke, jadi lo masih sama-sama kenal dalam artian lo post, ya kami membutuhkan dan seterusnya. Japri yang dimana gua teman-teman gua gitu. Ternyata kok argonya lamban sekali berjalan dan sebagainya karena memang 1 juta itu pun tuh dari hasil Japri gua ke teman-teman, bukan dari hasil open donasi general, bukan. Loh, ini Avon nih, lo nggak megang sama sekali? Nggak megang karena itu kami tahu anak kami sudah tidak ada, sudah meninggal berpulang, itu check up klinik kedua. Di klinik pertama itu sudah habis. Faham, artinya maaf nih, lu penghasilan sebelumnya dari mana? Tadinya kan gua ada usaha. Usaha tersebut kena telak lah di pandemi ini. Jadi nggak bisa jalan sama sekali. Akhirnya gue coba mengisi satu posisi di kreatif YouTube channel teman gue, yang dimana memang dia baru build dari awal. Kita masih struggle banget, tapi nutup untuk daily. Nutup untuk daily, bayar kontrakan, makan, susu. Tapi kalau udah masuk tagihan check up, itu harus ada yang dikorbankan ya. Let's say susu yang tadinya gue beli 800 gram, karena ada kebutuhan check up, gue turunin jadi 200 atau 400, pokoknya setengah harga dari target biasa kita beli susu. Karena ada check up masuk. Check up kan gak hanya bayar konsul, ada obat yang harus kita tebus kan. Jadi harus ada yang dikorbankan. Sampai di tahap dimana ada keterlambatan pencairan gaji pada saat itu, yang dimana harus memilih hari ini siapa yang nggak makan. Yang benar loh. Ya, karena kan harus bayar kontrakan. Jadi sudah sampai tumpang tindih lah gitu bro. Pada saat itu masih ada bokap, tapi sudah kolaps. Detik-detik bokap menuju meninggal, sampai gue pengen buka, cuman gue takut amal gue hilang bro. Sebenarnya yang kalian semua lihat itu masih ada lagi story-story yang lain.
Tapi gue khawatir nanti pahala gue habis kalau gue menceritakan semuanya. Mungkin gini kali Ji. Bukan gue maksa lo, tapi mungkin ada beberapa yang gue fahamin gitu ya. Terkait dalam hal ini ada sesuatu yang memang harus ditampakkan, tapi karena untuk maslahat. Karena memang kita Islam ini kan ada maslahat, mudarat gitu kan. Kalau misalnya ini di ranah yang kami harus tahu, tapi untuk maslahat kebutuhan, bukan kebutuhan uang, tapi maksudnya kebutuhan apapun, mungkin kisah yang diangkat, inspiratif, Insyaallah. Dan seterusnya gitu ya. Insya Allah sih nggak masalah kalau memang ternyata ini urgensi dan ya ada faktor X yang mungkin lo harus dapat gitu nantinya. Intinya alhamdulillah Allah memberikan kesempatan sama kita di situasi titik di mana kondisinya pada saat itu bokap gue pribadi sudah ngalah dengan hidupnya, yang dimana memang udah the last minute. Ini sudah lambat sekali untuk dilakukan penanganan operasi karena kan cancer stadium akhir. Wah, udah final, udah nggak bisa kayaknya selamat pada saat itu. Bokap bilang, biarin papa nggak makan. Kalian yang makan, kalian harus terus hidup. Jangan jauh dari Allah. Biarkan papa gugur. Baru di tempat lu gue ngomong, bos. Kalau memang tujuannya insya Allah memberikan aspirasi positif dalam cerita ini, yang dimana sacrifice seorang ayah terhadap keluarga anaknya yang dia lihat, dia bisa mengorbankan itu. Ya, balik lagi, no sacrifice there is no victory, bro. Harus ada yang dikorbankan. Dan kedua adalah yakinlah ketika kita meninggal dalam keadaan sakit, itu sesungguhnya Allah sedang membersihkan dari dosa-dosa. Ya insya Allah nanti ketika kita berpulang pada waktunya, kita sudah nggak bisa, dan kita nggak bisa bawa apa-apa lagi karena sudah dibersihkan sama Allah. Insya Allah bokap meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Itu kurang lebih. Ya. Oh, di situ berarti titik itu ternyata yang orang-orang nggak tahu tuh lu ngalamin itu ya. Dan tahunya mungkin lo ada lagi, cuman gue nggak mau buka karena gue takut ketika nanti di mizan ada yang berkurang gitu. Oh ya itu hak lo ya. Cuma mungkin even itu cuma kulit-kulitnya aja oke lah. Enggak lah ya. Ya monggo lah. Lo punya confidential atau privacy. Artinya gini, kalau gue lihat dari netizen dan semuanya yang melihat, kan lo baru buka tadi masalah bokap. Mungkin ada lagi dan seterusnya yang gue juga nggak pengen gali lebih dalam, takutnya Aji juga nggak nyaman guys. Tapi maksudnya yang diserang habis-habisan kan pada saat kejadian yang kemarin kan. Ya. Lo seakan-akan ngemis kemana lo punya BPJS dan seterusnya, tabungan lah, ya macam-macam lah yang gue liatin, ya kan. Terus tambah lagi lo nyanyi kan, ngeliling, ngamen, ya. Itu kan wow gitu. Makin lagi mereka. Boleh nggak satu persatu kita bahas dari mulai? Biasanya kalau ngomongin sakit ya melekat dari BPJS. Kita bahas BPJS dulu kan, berarti kan penanganan sebelum lo keliling podcast kan? Ya. Dari BPJS dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pilihannya ya. Gue coba jawab. Pilihannya kenapa lo nggak pakai BPJS? Ya memang sebelumnya sudah ada pengalaman yang nggak enak, itu pertama ya. Kedua yang pengalaman yang nggak enak, dan itu memperkuat yang dimana sesuatu hal yang gue yakini. Kalau misalkan Ji, lo kedepannya masih mau tetap nggak pakai BPJS, masih nggak mau tetap pakai insurance ataupun kartu kesehatan lain, Oke. Nggak mau. Kenapa? Ini dari kacamata gue pribadi, dari keyakinan yang gue rasakan, yang begitu damai, yang begitu yakin, bukan Ainul yakin, Haikul yakin di atasnya. Gue nggak mau seuzon sama Allah. Masya Allah. Gue gak mau sebutan karena ya oke, lo harus ada preparation ketika ada nanti sanak family, keluarga yang sakit. BPJS itu kan untuk plan B, yang dimana kalau gak bisa lo handle ya lo pakai itu. Tapi kan itu seuzon menurut gue, bro. Lo belum sakit, lo dalam keadaan everything is fine, semuanya keluarga sehat, lo bayar sesuatu, iuran, entah itu kartu kesehatan ataupun insurance, berharap dong one day lo akan sakit. Seuzon dong sama Allah. Gue gak mau seuzon, sudah cukup gue seuzon sama Allah. Di sisa rentang yang waktu yang gue punya sekarang, gue gak tahu gue dipanggil kapan. Gue gak mau seuzon lagi sama Allah, gue mau husnuzon sama Allah. Karena hidup mati, sakit sembuh dan sebagainya itu dari Allah. Dari Allah kembali lagi sama Allah.
Tapi kalau misalkan istri gue, Pak aku kayak lebih tenang, mungkin dia belum nyampe, gue akan persiapkan kok BPJS buat dia, kartu kesehatan buat dia, insurance buat dia, buat anak-anak gue. Tapi kalau ditanya buat gue pribadi, gue gak mau, gue serahkan semuanya sama Allah. Kalau memang gue habis lagi, berarti ada hak gue masih yang ada di situ, yang bukan harus gue ambil. Poin itu ya. Itu poinnya gitu loh. Allah cuci di situ. Oke. If you wanna start something, till the end, till the finish, let Allah do the rest. Ketika ikhtiar kita rasa sudah maksimal di titik ini, sudah nggak bisa, sudah serahkan ke Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mallahu wa ni'man nasyir. Cuma Allah sebaik-baiknya penolong, dan cuma kepadanya lah kita bergantung. Aku tergantung prasangka hamba aku. Iya. Ya itu poin itu. Itu. Ya Allah nggak mungkin ngerubah kita kalau kita nggak berubah lebih dulunya kan. Artinya Allah sebagaimana prasangka hambanya dan seterusnya. Tapi di sini kalau misalkan ada orang lu ngamen jual kisah lu, kalau dengan itu bagi pemikiran mereka, sebenarnya tujuan gue bukan itu. Bagi pemikiran mereka lu ngamen podcast menceritakan kisah lu di satu tempat dengan satu tempat yang lain, terus seperti itu. Tapi itu bisa membuat anak bini gue tidur dalam keadaan kenyang, tidur dalam keadaan nyaman. No need to worry about everything. Gue lakukan bro. Alhamdulillah di sini Allah buka. Hak prerogatif Allah mau buka rezeki yang di bagian mana. Dari podcast, TV show, dan sebagainya. Program TV, apapun. Hak prerogatif Allah. Gue cuma bilang, ya Allah bukakanlah kebaikan-kebaikan yang tertunda kemarin di tahun ini atas izinmu ya Rabbi. Hak prerogatif Allah, kita gak bisa mampu apa-apa. Even di saat kita rajin beribadah, pintar mengaji. Itu bukan atas diri kita. Mungkin ada doa orang tua kita yang membuat kita bisa jadi rajin sholat. Exactly. Rajin mengaji. Dan Allah mengizinkan atas doa orang tua kita. Kalau orang tua, ibu, ayah kita ridho, itu izinnya Allah. Memang ridhonya orang tua, ridho Allah ya. Ya. Seperti itu. Toh di podcast ini lu keberatan gak ngundang gue, Der? Oh enggak dong, kenapa keberatan? Ridho ikhlas insya Allah. Insya Allah ikhlas. Terus di mana masalahnya? Ya, terkadang netizen juga angle-nya satu, diem, stuck. Ya, nggak semua ya. Tapi selagi memang dia ke podcast terus yang punya podcast Ridho, dia jalan ke rumah bertamu, terus tiba-tiba, kalau namu ke rumah orang mulu sih, tiba-tiba langsung justifikasi gitu, pasti minta makan ya. Kalau misalkan, ngerti gak sih maksud gue? Ya. Kita tetangga nih, terus tiba-tiba lo ke rumah gue, habis itu lo ke rumahnya Aldan, lo ke rumahnya Coach Rene dan seterusnya gitu ya. Tiba-tiba kan ada orang yang langsung bilang kayak, kalau lo ke rumah tetangga mulu, lo minta makan ya, nanti lo sarapannya di sini ya, makan siangnya di sini ya. Lah terus kalau emang gue ridho kehadiran tamu dan mungkin bisa bermain, ngobrol, lah terus di mana salahnya? Iya. Sebenarnya gini, balik lagi ya, kita diberikan akal sama Allah dan kita gunakan akal tersebut untuk yang positif. Hukumnya orang nggak tahu nggak dosa, tapi yang bahaya adalah orang yang nggak mau tahu. Oh iya. Ketika sudah dikasih tahu. Jadi balik lagi ke mereka, kita doakanlah mereka sehingga mendapatkan jalan yang lurus. Amin amin. Seperti itu, insyaallah. Iya. Nah ketika tadi misalnya BPJS tadi lu udah declare, ternyata memang lu ada ikhtiar tawakal dan seterusnya gitu kan, tanpa lo bergantung kepada selain Allah, naudzubillah gitu kan, dan lo tahu bahwa keyakinan kesembuhan, kesehatan semua dari Allah. Tapi kan mereka berpikir juga tetap yang ada di sisi yang masalah ngamen, masalah jual kisah. Maksud gue di sini poinnya gimana tuh Ji? Bagi mereka yang bisa melihat atas kemauan mereka ya, misalkan let's say satu orang, gue masih nggak ngerti nih si Aji ini muter-muter begini ya, apa yang mau disampaikan? Ketika sudah ada niat ingin melihat esensinya apa sih, materi yang gue pengen sampaikan, insya Allah akan perlihatkan yang dimana gue sudah menaruh keyakinan di tempat yang benar. Gue ingin menyampaikan itu. Janganlah bergantung pada makhluk, gantungkanlah semuanya sama Allah. Ini hasil yang sekarang, gitu loh. Di waktu yang kemarin gue nggak bergantung sama Allah 100%, gue bergantung sama makhluk. Sempet. Contoh kisahnya? Gue ada kerjaan nih sekarang, bagus. Di sini nih jalan gue, karena ada manusia-manusia yang bisa mensupport gue. Ada nama Allah di situ.
Nggak usah bisnis besar, bisnis kecil pun tapi kalau Allah ridho kun fayakun, meledak bos. Omsetnya bisa kok melebihi bisnis yang besar. Even jual bakso, even jual bakmi. Tapi kalau Allah ridho, Allah izinkan, meledak bro. Gitu loh. Ini yang gue dapat, poin itu yang gue dapat. Nggak selalu bisnis besar hasilnya besar. Even secara logika, kalau lu mancing 1 ekor paus, ya nggak boleh ikan yang kecil kan? Itu logika manusia berpikir. Islam itu kan nggak bisa kita telah pakai logika, pakai akal nggak nyampe. Beda ruangnya gitu loh. Nggak ketemu. Matematika kita sama matematika Allah nggak ketemu. Kita disuruh yakin, selesai. Kita nggak tahu bro. Wallahu a'lam bishawab. Kita bisa masuk surganya Allah melalui ibadah kita yang mana. Tapi kalau dengan keyakinan ini, insya Allah gue bisa masuk mencium jannah dengan iman yang gue miliki sekarang. Gak ada yang tahu. Masya Allah. Gue akan tetap yakin, berpegang teguh. Gitu loh. Oke, berarti kalau misalkan lu nggak mau pakai dan sebagainya, kedepannya nanti ada yang sakit, lu open donasi lagi. Masa Allah biarkan sih untuk yang kedua gue open donasi lagi? Kalau gue sudah yakin, yang pertama kan gue nggak yakin bro. Oh iya, itu di situ poinnya tuh. Kalau memang na'udzubillahi min dzalik nggak ada yang mau open donasi. Tapi karena itu gue lakukan untuk mengangkat jenazah anak kami bro. Ya, tahu kan, kesian jenazahnya. Dia harus segera dimakamkan. Gue bisa memakamkan dia di hari ke-8. Dan itu pun Allah yang mengeluarkan, bukan bantuan medis, bukan bantuan rumah sakit. Allah yang mengeluarkan dengan caranya Allah. Yang tadinya dari ini 5 tempat, 4 tempat mereka mempunyai keputusan yang sama, sesar. Karena setahun yang lalu sudah sesar. Keadaannya sekarang preeklamsi, nggak bisa untuk dilakukan normal. Itu hanya batas segi medis. Manusia yang berbicara, bukannya Tuhannya manusia yang berpendapat. Tapi di tempat kelima Allah tunjukkan kuasanya melalui tangan-tangan Allah. Allah keluarkan sendiri jenazah hambanya yang sudah meninggal dengan caranya Allah. Keluar sendiri. Prediksi, gambaran yang diberikan sama dokter. 3-5 jam nggak dikeluarkan jenazah dalam keadaan seperti ini. 3-4 hari seperti ini. Lebih dari 7 hari dan sebagainya akan seperti ini. Masya Allah, keluar dengan caranya Allah. Keluar dalam keadaan lengkap, sempurna, nggak ada yang kurang. Dan keadaan kulitnya pun sempurna selayaknya bayi baru lahir. Bedanya anak kami sudah tidak bernyawa aja bro. Itu kuasa Allah. Kurang apa lagi Allah buktikan ke gua. Dulu pernah ada titik yang sama sekali lo nggak lost bro, bergantung sama Allah sama sekali nggak? Dalam ranah yang mana? Semua pekerjaan di entertain, bisnis gua dan sebagainya. Gua yakin ini bisa tembus nih karena kemampuan otak gua berpikir, analisa gua pribadi. Allah. Sombong. Sholat walaupun belum 5 waktu. Kemarin sama sekali gue gak sholat. Karena gue yakin tanpa sholat pun gue bisa berhasil. Allahu Akbar. Wah Ji. Gitu. Sekarang gue lagi belajar pelan-pelan gimana caranya bisa mencapai 5 waktu. Jujur pertama kali gue sampai di level gue sholat 5 waktu dalam 1 hari, rontok badan gue bro. Capek banget kayaknya. Tapi gue senang, seenggaknya at least ini titik awal. Gue start. Kan harus memulai bro. Iya. Kalau nggak mau mulai kapan mau dimulai? Kalau bukan gue siapa lagi? Harus diri gue. Nah ini kalau ngomongin bermulai nih, pasti kan lo udah turning point nih. Sampai sekarang dari tadi gue nyimak itu kan, lo nyebut selalu bergantung Allah itu berat. Banyak orang di luar sana yang nggak keucap kalamullah itu berat banget. Sekarang tadi gue perhatiin, wow. Maksud gue jarang-jarang gue ngobrol sama mungkin temen gue dan lain sebagainya yang setiap lisannya, setiap langkahnya, setiap bayangannya selalu dibayang-bayangin dengan kalimat Allah, ya kan? Tapi artinya kan gini, itu kan pasti melewati fase turning point, bro. Ya. Kenapa lo tiba-tiba sekarang dengan entengnya Islam itu menyerah, pasrah sama Allah dan seterusnya gitu kan? Mungkin ada satu kisah yang lo alamin sampai akhirnya lo menemukan bahwa oke, sutradara terbaik dalam kehidupan gue ini adalah Allah. Best script skenario Allah. Apa coba? Lo ngalamin macam-macam orang yang mungkin apalah nggak tahu kecelakaan misalnya atau mungkin apa ujian inilah itulah dan seterusnya gitu kan kalau bisa ditarik mundur tadi kan bokap lo meninggal ya mungkin ya koreksi kalau gue salah lo belum juga mungkin dekat sama Allah misal diuji lagi begini sampai akhirnya ternyata bener nih keucap Allah. Itu poin apa sih? Dulu gue selalu nggak percaya banyak status kalau kita lihat di sosial media seseorang God is good,
Gue belum kena bro dengan kalimat itu. Oke. Good di mana ini? Oh, astagfirullah. Banyak kan lah ya kita lihat di media sosial gitu. God is good. Goodnya ada kolak di situ good. Ya, tapi gue nggak menemukan pada saat ini. That time gue nggak nemu titik goodnya itu kan. Oke. Akhirnya sebenarnya setelah gue bermuhasabah diri pelan-pelan, gue dia bertafakur atas izin Allah, gue mohon, gue minta tanda-tanda Allah yang Allah perlihatkan sebelumnya agar gue peka. Itu banyak sebenarnya, tapi gue nggak peka aja. Dan titik fokus gue nggak di situ sebenarnya. Oke. Let's say pada saat gue losiknya kemarin keluar dari jalur yang dimana gue nggak yakin dan sebagainya, Allah buktikan dengan kejadian kemarin yang dimana yang terdekat pada saat titik sekarang Allah mengeluarkan jenazah anak kami dengan caranya perjalanan menuju berliku-liku seperti itu. Dan sebelumnya pada tahun 2010 gue kehilangan ibu tercinta stroke. Dan turning point yang lo maksud di situ pun sudah ada di tahun 2012. Terus? Yang dimana gue jauh dari Allah, kalimatullah satu pun gak ada yang keluar dari lisan selama 2 tahun. Air wudu pun gak ada yang menempel, sholat pun satu waktu aja enggak. Bahkan ada yang sholat di depan gue bilang lu percuma sholat, Allah doesn't exist bro. Astagfirullah. Allah gak bisa bikin lu kaya, gak ada. Tapi gue gak pernah memaki, mencaci Rasulullah SAW. Gak pernah. Karena rindu sudah ada pada saat. Tapi gue marah sama Allahnya malah. Kan aneh nyiptain Rasul SAW kan. Betul. Tapi ketika gue mendengar nama Nabi Muhammad SAW, gue menemukan kedamaian. Gue menemukan wah inilah makhluk yang paling sempurna yang pernah Allah ciptakan pertama dan terakhir. Sure, just did. Ya. Akhirnya di 2012 rumah kakek gue kan dikelilingin masjid. Depan belakang kiri kanan tuh masjid semua. Oh, di mana? Daerah Mangga Besar. Oke. Daerah Mangga Besar. Yang dimana ketika azan itu muazinnya gue tahu. Di masjid ini si fulan, di masjid ini si fulan. Oke. Udah hafal. Bro. Udah hafal. Karena nggak pasti dan yang nggak lain pasti muazinnya dia. Oke. Hafal dong. Oke. Ya, akhirnya di suatu sholat isya pada saat itu. Di sekian tahun, 2 tahun gue nggak mengucapkan kalimatullah, nggak sholat, wudu pun nggak ada yang nempel. Dan pada saat itu memang tidak dalam keadaan hadas besar ataupun kecil, sedang nggak habis minum. Clear. Oke. Ini clean ya. Netral. Oke. Jadi nggak dipastikan nggak ada halusinasi apa segala macam ya? Insyaallah. Oke. Sholat lah rakaat 1, rakaat 2 terlihat normal. Pada saat rakaat ketiga dari at-tahiyat terus kita bangun, kemudian ya ada sesuatu terjadi di situ yang dimana gelap. Gue pikir mati lampu kan. Biasanya gue mati lampu ngeliat sejadah, ngeliat tangan tuh masih terlihat walaupun tipis-tipis. Tapi in that time gue nggak bisa ngeliat apapun selain gelap semuanya. Akhirnya lambat laun gue ngeliat satu titik jauh di arah sana yang itu putih menyilaukan kecil, tapi nggak menyakitkan mata pada saat memandang titik tersebut. Lambat laun titik itu mendekat, dan dia memproyeksikan titik tersebut menjadi sesuatu bentuk yang besar. Yang saking besarnya ketika gue buang arah pandangan ke kiri ke kanan itu nggak bisa saking besarnya. Sampai sekarang gue nggak bisa ngaji, Der. Tapi kayak gue taruh alif ba itu seperti apa. Iqra 4 terakhir kalau nggak salah. Iqra 4 ya. Akhirnya membentuklah suatu bentuk titik tersebut yang putih tadi. Itu dalam keadaan sholat. Kan kita gak boleh membatalkan sholat selagi kita mampu untuk menyelesaikan ya kan. Gelap sholat ya. Oke. Ini apa ya? Ini apa? Gue pernah lihat bentuk ini Der. Apa? Tapi di mana ya? Gue masih coba mengingat gitu perlahan-lahan. Disitulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu lafaz Allah deh. Lafaz Allah. Oke. Di situ getar ujung rambut gua sampai ujung kaki. Gua manusia yang kotor. Gua manusia nggak bisa apa-apa tanpa Allah dan gua menafikan Allah. Gua nggak percaya Allah itu ada. Maafkan Aji ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Izinkanlah aku melanjutkan sholat sampai akhir. Even di titik itu pun jangankan surah Al-Fatihah, Bismillah aja gua nggak bisa mengucapkan dalam lisan gua. Alhamdulillah, gue pikir gue mau ditarik, mau dicabut nyawa gue pada saat itu. Gue pikir bro. Oke. Sampai gue mohon sama Allah, ya Allah izinkan aku menyelesaikan sholatku ini sampai akhir atas izinmu ya Rabb. Baru bisa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai tahiyat. Selesai dari situ apa? What happening to me? Apa itu tadi? Gue diam, gue merenung. Layaknya manusia coba men-tracking pelan-pelan lah ya. Ke belakang gue tuh ada warung yang jaga namanya Nasrul. Kalau Nasrul nonton, mungkin Nasrul inget itu. Warung kelontong gitu ya. Nasrul tadi mati lampu gak? Enggak bang.
Serius? Enggak Bang Nasrul dari tadi di sini Bang. Enggak mati lampu. Oke, di depan itu ada yang main gitar. Genjreng-genjreng enggak stop. Enggak stop Bang, berisik kali itu orang. Wallahu a'lam. Dan lu gak denger gitar itu, Clean. pandangan lu apaan sih? Ya, bentuk lafaz Allah. Dan itu gelap. Rumah kakek kan itu depannya jalan aktif. Adalah berseliweran motor, mobil, bajai dan sebagainya. Wilayah Mangga Besar, anak-anak Mambes pasti tahu kok. Ya kan? Kecil sekali kemungkinan gak ada suara even 5 detik. Karena kan aktif jalurnya. Lingkungan ramai penduduk, padat penduduk. Tapi pada saat itu gue cuma ngelihat satu lafaz itu, bentuk Allah itu. Lagi melek, Dalam keadaan sadar, tapi gelap ya. posisi Dalam sholat. oh sedekap gini. Dia rakaat 3 bro. Oh. Dari at-tahiyat oke. kita bangun. Pas bangun blackout. Blackout. Tapi gak pingsan. Gue berasa itu masih berdiri. Totally dark. Totally dark. Gue gak bisa ngeliat tangan sama sejadah kok. Biasanya kan mati lampu tipis-tipis ada itu kan. Oh ya. Serat-serat terlihat kan. Iya. Enggak. Dan ternyata gak ada yang mati lampu. Si Nasrul bilang gak mati lampu. Yang main gitar pun Nasrul bilang dari berisik kok. Allahu a'lam bishawab. Gue nggak berani membilang itu hidayah, takut gue ngeri bro, karena gue pada saat ini gue masih belajar menjadi baik. Tapi gue menganggap itu alhamdulillah kalau Allah memang itu memberikan Allah hidayah ke gue. Tapi gue menganggap itu sign Allah is exist. Allah lebih dekat dibanding urat nadimu. Itu bro. Ya. Di situ baru titik yang dimana coba lu mendekat, belajar dan seterusnya. Tapi balik lagi gue manusia biasa, keluar lagi jalan bandel lagi dan sebagainya bro. Dan ini diingatkan kembali. Tapi alhamdulillah Allah telah mengirimkan satu wanita dalam hidupku yang bisa mengerem bandelnya lelaki. Pahamlah antum ya. Nggak perlu dijabarkan, panjang nanti kita 7 jam kita di sini. Panjang. Gitu. Seenggaknya dihadirkan salah satu sosok wanita yang bisa membuat gua ini ketika mau bertindak tuh pikir dulu. Mau bandel, takut, ada anak dan sebagainya. Allah titipkan biar lu nggak lari lagi nih. Allah kasih istri, Allah kasih keturunan. Jadi ketika mau, anak gua, kebayang anak gua bro, kebayang ini gua di rumah. Kalau berbicara mengenai anak, lu di titik mana sih sampai lu nggak punyanya? Tadi lu udah bilang oke lah, lu punya harta ini apa segala macam. Cuma maksud gua ada satu kisah atau cerita yang memang nggak pernah lupa. Kayak misalnya kehidupan sehari-hari, lu pernah megang duit berapa, anak gimana, sekolah gimana. Maksud gue pengen tahu. Ketika dulu lu membuktikan bahwa lu yang lebih pandai dibanding Allah, na'udzubillah pada saat itu kan, ternyata mungkin kan salah caranya. Iya. Nah ternyata yang lu anggap pandai diri lu ini kan, ternyata di dompet lu juga kalau ngomongin rezeki dari sisi uang ya, rezeki kan dari mana aja apapun itu ya, uang dulu deh, nggak punya juga. Jadi sepower apa Aji Usman? Nah, nggak ada power apa-apa. Nah itu maksud gue. Gitu. Apa yang pernah lu alamin? Separah-parahnya dalam hidup lo, selain yang kisah yang tadi lo sebutkan, anak, istri kenapa-napa, misalnya dalam yang konteks yang melahirkan itu ya, makan gimana sehari-hari, lo makan gimana? Kalau makan, alhamdulillah masih tertutup kalau nggak ada penanganan tambahan. Wah ngeri juga ya. Jadi benar-benar tight bro. Dapat uang gaji dari posisi kreatif di salah satu channel YouTube temen gue, masih memang awal coba kita berdikari sendiri. Itu memang tight bro. Buat kontrakan, buat daily, udah nggak cukup untuk yang lain. Jikalau memang ada penanganan tambahan yang harus dilakukan pada saat itu, ya harus dikurangi. Nggak bisa bro, karena tight bro, benar-benar tight. Nggak bisa udah pakai rumus subsidi silang pun nggak bisa sudah. Tight gimana? Angkanya udah nggak bisa main-mainin itu kan? Udah mentok gitu loh. Udah nggak bisa lagi pakai rumus. Jadi ketika ada penanganan, kita pasti goyang. Kita pasti goyang. Dan di saat itu gue jauh masih dari Allah. Sempat dekat sama Allah, tapi gue jauh lagi. Sempat terbuka pelan-pelan, ibadah nggak gue tinggal, gue lepas lagi. Gue kurang sabar bro, kurang yakin. Itu. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong itu. Itu kalau gue pegang itu dari kemarin, insya Allah nggak ada yang terjadi. Tapi Allah kan maha tahu. Mungkin ini perjalanan hidup gue. Iya. Itulah. Sama ya kayak gue baca-baca di komen-komen deh. Nah, Bang sekarang BPJS diurus ya, jangan terlena lagi karena butuh banget, dan seterusnya. Gue suka ngamatin sih komen-komen seperti ini. Apa yang lo rasakan ketika lo tidak bergantung pada Allah? Mungkin lo gak mau suuzon lagi. Ya minimal misalkan banyak orang-orang yang berpikir yang komen-komen, oknum gue sebutnya, mungkin lo teriaknya lebih kenceng ketimbang lo bantu gak, lo kirim gak?
Bisa jadi mungkin dia lebih mengutamakan belanja yang lain, tapi fokusnya bukan untuk karena Allah apa segala macam. Banyak yang kayak gitu-gitu kan. Yang gue rasakan setelah kejadian kemarin, ya insya Allah memang Ainul yakin gue ini akan Allah. Allah selalu kasih apa yang gue mau, bro. Allah bukakan semua. Kayak lu contohnya manggil gue, Ci, join yuk kita podcast untuk kasih solusi. Ada gue selain sama, ya Allah bukakanlah semua kebaikan-kebaikan yang tertunda di tahun ini, ya Allah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa minal khairi kullu muhlaq. Allah bukakan pelan-pelan, bro. Ada lagi, ini selesai. Ada lagi, masya Allah. Ada lagi. Ada mau digantungin semua sama Allah. Ya Allah, aku berserah padamu. Kau atur, ya Allah. Sesungguhnya aku tidak ada daya upaya selain pertolongan darimu. Sekarang intinya gue perbaiki sholatku dulu sebagai timbal balik, walaupun itu wajib ya, seenggaknya itu rasa terima kasih gue sama Allah. Gue sempurnakanlah sholat gue. Itu baru nanti ya insya Allah bantu doa antum semuanya di sana. Aduh, masya Allah nih. Terus artinya gini, ikhtiar udah lo maksimalin dari segi misalnya lo dagang, bisnis. Untuk saat ini deh, let's say, atau berbarengan dari yang kasus kemarin. Nih mau bahas apa nih sekarang? Sekarang itu memang gue nggak punya kemampuan lebih karena memang gue terfokus terhadap podcast yang memang masya Allah ada aja yang masuk. Ramai banget ya. Kalau misalkan gue sambil dagang gimana nanti ngebagi fokusnya kan? Belum gue pegang anakku di rumah gitu loh. Ini pun gue ditambah sama sahabatnya. Sahabat gue punya adik yang bantu gue. Anak-anak gue 3 bro, aktif semuanya. Kalau gue usaha di sekarang, bukannya nggak mau. Selagi gue gak merugikan orang, gue gak nipu orang, Allah redha, gue lakukan. Cuman gue fokus dulu ngurus anak sambil gue datang ke podcast. Abis podcast ada lagi kok Allah kasih, bro. Masih ada 5. Alhamdulillah. Gitu loh. Dan poin yang diambil di sini teman-teman, coba deh lihat angle yang lain deh. Dengan hadirnya Aji kemana-mana, justru ini bisa membangkitkan gairah teman-teman yang lagi nonton yang ternyata, oh gue gak sendiri. Exactly. Coba deh lu belajar lihat dari angle yang itu teman-teman, jangan langsung justifikasi di depan dengan kayak salah dunia gitu. Bayangkan ketika mungkin ada aji-aji yang lain, fulan dan seterusnya gitu ya, yang mungkin dia bungkam ya, dalam artian mungkin nggak pengen berbagi cerita kisah. Dan lu lihat berapa banyak orang-orang yang mungkin jadi stuck gara-gara nggak dapet solusi. Ada sebenarnya, ini baru gue buka juga, baru gue ingat, alhamdulillah Allah kasih sign ya. Apa tuh? Banyak yang mempunyai kisah seperti gue, dia direct message gue pribadi. Oh ya? Ya, yang dimana sama kisahnya seperti gue kurang lebih dan sebagainya. Kepantik kan jadinya kan? Kepantik, tapi dengan gue menebar informasi yang dimana gue merasakan keyakinan, gue menaruh di posisi yang tepat dan porsi yang tepat kepada Allah. Itu. Dia bilang balas, dia merasakan sedikit demi sedikit. Sebenarnya kan sesungguhnya Allah memberikan cobaan ujian bersama dengan jalan keluar. Bukan masalah dulu baru jalan keluar. Bukan, beriringan bro. Oke. Nah disitulah kita menggunakan akal yang Allah titipkan untuk mencerna semuanya, menelaah semuanya apa yang ada di sekeliling. Dan sesungguhnya yang terjadi sekarang sama gue, Allah berikan suatu situasi dan kondisi yang berat buat gue. Gue gak berani bilang itu ujian dan cobaan, beserta dengan jalan keluarnya bro. Itu beriringan, seriously, 100% I'm sure beriringan bro. Makanya maaf ya kalau misalkan saudara-saudariku, hamba-hamba Allah di luar sana yang memang belum sempat terbalas, ya paham lah bro ya, anak 3 ngamen podcast ya, buka terbatas lah ya, pelan-pelan insya Allah nanti dibalas gitu loh. Ada juga yang memang mendoakan positif. Ini dampak positif ya, yang biar teman-teman juga pada tahu nih, ternyata dengan hadirnya mungkin lo ke publik yang sesuai dengan kita angkat dari awal tadi kan, katanya kan Aji ini jual kisah dan seterusnya gitu. Apalagi yang terketuk lah, jadi tiba-tiba bang gini, gue banget tuh. Untuk permasalahan tadi kita balik lagi dalam ranah it doesn't matter ya, dia nggak tahu, hukumnya orang nggak tahu nggak dosa. Tapi jangan pura-pura nggak tahu setelah dikasih tahu ya. Oke. Agree sampai situ ya. Setuju. Nah yang kedua ini yang dimana itu gue kadang suka memory loss sih. Apa tuh? Memory loss. Penyakit sakit dianya? Jadi kata yang mau keluar itu tuh suka hilang. Iya, tapi maksudnya dia yang cerita sama lo di DM gitu? Cerita di DM dan sebagainya. Intinya dia gue berharap dengan gue hadir ke podcast ini bisa memberikan afirmasi positif untuk orang di luar sana gitu. Yang dimana
Jangan bergantung kepada selainnya gitu. Nah, ini yang mau kita bahas juga sekalian. Apa pesan mungkin buat teman-teman semua di luar sana yang sekiranya selama ini masih berjalan apa keyakinannya di pikirannya tidak apa-apa bersandar kepada Allah. Banyak dong. Ya. Dan lain sebagainya. Kayak misalnya tadi gue di off-air denger Aji itu merinding di ruangan gue di luar studio ini ketika kasus mengenai yang rame Aji diserang dengan isu BPJS. Kenapa lo nggak pakai asuransi? Kenapa lo nggak pakai macem-macem deh. Ternyata ini gue buka di sini untuk apa? Untuk kalau Aji mungkin nggak mau ngangkat kan khawatir nanti takutnya dia tuh mungkin riak ketika ngomong. Makanya gue bantu untuk ini bro. Aji bilang gini, ya dari lo bayangin bukan gue nggak mau pakai BPJS dan asuransi apa segala macam. Lo bayangin ketika lo masuk sebuah masjid. Ya, Masya Allah. Waduh, gue merinding nih guys. Gue tahu mungkin Aji nggak mau ngomong secara on air ya let's say sekarang, tapi gue nggak tahu. Gue harap lu bro mau share yang dirasa-rasa setelah gue buka porsi lu nanti lu akan menambahkan. Biar mungkin lu takut ria, ujub apa segala macam ya. Nanti gue awali dulu nih ya. Yaitu ya dari lu bayangin aja, maksudnya banyak mungkin oknum di luaran sana. Aji bilang gitu. Ini ada tromol masjid, kotak amal. Itu gue dengerinnya gitu. Hati-hati gitu gue dengerin. Kenapa nih maksudnya nih? Kotak amal lewat ngasih berapa sih? Oke. BPJS atau mungkin asuransi di luaran sana lo ngasih let's say yang paling bagus berapa sih? 500.000, 300.000. Kalau nggak salah pernah gue ditawarin itu ada yang 300.000 ke bawah deh. Iya, ada yang 80.000, 300.000. Anggaplah 300.000. Keluar tiap bulan. Dia yakin bahwa oke, ini untuk kesembuhan gue. Gue yakin oke, ini berarti kan gue bayar gini kan kalau gue ada apa-apa gimana? Dan seterusnya. Mungkin suatu sisi juga ada juga yang terbesit bahwa ya boro-boro keingat Allah. Na'udzubillah. Tapi lo bayangin ketika kotak amal berjalan di hadapan lo, mungkin lo lagi sholat Jumat. Kan estafet ya apa sih istilahnya? Samping ke samping dan seterusnya. Gue terketuk men. Di obrolan kita offer juga gue mikir kenapa lo nggak pakai BPJS Ji? Ente bayangin, nyambung tuh cerita tadi. Ternyata gue terketuk bahwa bener juga yang Aji bilang. Sekaligus mungkin gue terpanggil dan tersindir ya. Tersindir maksudnya dalam arti untuk membenahi diri gue sendiri. Iya juga ya, gue naruh kotak amal. Di dompet gue ada 2.000, 10.000. Sama yang merah terakhir tuh. Sama yang merah tuh biasanya. Yang gak keluarin 2.000 Ji. Astagfirullah. Gue juga gitu awalnya Der. Ya memperbaiki diri pelan-pelan, tetap ada 20.000 sama yang merah tuh. Ningkat sih dari 5.000 atau 2.000-nya. Tapi berhenti di 20.000. Bukan juga merah yang keluar. Gue juga belum sampai tahap seperti itu. Tapi seenggaknya dalam doa gue minta misalkan let's say, gue minta ya Allah izinkanlah aku memperoleh harta dengan cara 2 miliar. Tapi yang lu kasih 2.000 itu kan agak gak match tuh. Kalkulasinya jauh kan. Naikin lah seenggaknya 200.000 atau mungkin 2 juta atau mungkin 20 juta untuk pembangunan masjid, perbaikan tempat wudu, karpet diganti untuk karpet sholat dan sebagainya. Dan ini baru datang lagi tadi yang sign-nya hilang. Kenapa gua ngamen di podcast to podcast? Koreksi ketika gue salah. Terkadang setiap podcast orang mewakili elemen-elemen tertentu. Ketika di elemen satu sudah diwakilkan sama si fulan, sudah cukup lah. Pasti gue gak akan datang lagi. Oke? Karena sudah diwakilkan sama dia. Paham kan elemen? Paham. Kedua, di elemen ini sudah diwakilkan sama si fulana. Ketika gue dapat undangan, gue gak harus ke situ lagi. Karena sudah diwakilkan sama si fulana. Oke, nah ini seperti lo sekarang. Harus gue datang Der. Kenapa? Mewakilkan elemen-elemen tertentu. I see. Kan gak mungkin ketika seorang yang suka nasi goreng, dia datang ke tempat jus. Nggak ketemu. Pasti dia akan datang ke tukang nasi goreng. Begitupun juga sih tempat jus. Gue pengen beli jus nih, jus alpukat. Dia pasti datang ke tukang jus. Nggak mungkin datang ke tukang nasi goreng. You can feel me? That's the point bro. Even gue butuh uang. Sama. Ya. Kedua, ada poin itu.
Itulah yang gue maksud di situ. Allah sudah menitipkan akal, gunakanlah akal tersebut untuk hal yang positif. Ketika kita sudah positif di sini, semuanya akan positif. Tapi jika ini sudah negatif dari awal, apapun, even itu positif, negatif bro. Kusnuzon lah terhadap Allah dan sisanya. Insya Allah balik lagi positif ke kita. Masya Allah. Ya, gue coba tebak ya. Yang maksud elemen-elemen ya. Ini kan kita buka-bukaan aja deh. Ketika lo mampir ke elemen-elemen apa segala macam, ya, mungkin ada satu sifatnya Aji yang ingin berbagi inspirasi secara inspiratif dengan embel-embel mungkin agama, syariat, dalam arti positif ya. Tapi ternyata mungkin lo nggak bisa buka di sana karena memang begini aja deh. Kita pakai bahasa kiasan. It's safe for us, bro. Ya, oke. Karena kita nggak boleh menjudge. Ya. Oke. Oke, show me the way. Okay. This is the fried rice in front of you. Oke. In the plate. Nasi goreng. Di piring. Caranya kayak gini loh enak makan nasi goreng. Tapi kalau lu punya cara lain, tapi seenggaknya gue udah menunjukkan rasa yang spesial cara memakan nasi goreng dengan cara seperti ini. Oke. Itu aja. Fried rice ya. In the plate. Ini loh, this is the best way. I think this is the best way for eat the fried rice. Sisanya kita kembali lagi. Seenggaknya gue udah menyampaikan. Jadi ketika nanti gue ditanya sama malaikat, sudah disampaikan belum perihal nasi goreng? The best way you can feel the taste about the fried rice in the good way. Sudah malaikat. Sudah ya Allah. Lepas sudah. Insya Allah waktu yang tepat deh bisa bershare di sini gitu ya. Ke depan berarti lo setelah memang lo udah dipanggil-panggil di podcast dan seterusnya, lo ngapain di? Masih ada lagi bro, jadi gue tuntaskan dulu. Iya semua, udah semua. Oke, consider done gitu. Iya. Oke, and then lu bikin apa? Oke, gue akan mulai usaha. Biasanya kalau misalkan Allah izinkan gue comeback lagi di dunia entertain dengan program-program TV dan sebagainya, gue akan comeback dengan izin Allah. Setelah gue evaluasi. Tentunya dengan acara positif dong. Ya. Kedua kalau misalkan bisnis gue Allah izinkan itu berjalan, gue evaluasi lagi. Gue akan jalani. Oke. Nanti ketemu lagi tuh netizen deh. Kemarin-kemarin lo cerita-cerita kisah-kisah jual agama Allah dan seterusnya. Ketemu lo main di entertainment masih serampangan tuh. Nah, itu kita sudah seujun sama Allah, kan belum kejadian. Khawatirnya begitu. Ingat, catat netizen. Seperti itu. Intinya, this is the best way, the good taste to eat the fried rice. Itu aja kuncinya bro. Aman ya. Sangat paham dan sangat diplomatis sekali Anda. Masya Allah, tabarakallah. Allahu akbar. Ji, gue liat dong Ji, sosial media lo Ji. Ya. Boleh dong, buka dong teman-teman. Masya Allah. Kita nggak kerasa loh. Ini gue ngobrol. Allahu akbar. Allahu akbar. Banyak gue belajar sama lo. Ya. Sama-sama Anda juga masih belajar. Menuju sejam begini nih. Waduh, gue kaget juga. Kok tadi off air juga kita udah suasana cair di sini ya. Tadi tegang banget ya. Ngobrol tadi bisa bahasa Arab. Masya Allah. Masya Allah. Kebetulan dulu tinggal di Tomang, bin Zima, bin Abdad, kawan-kawan kita dan sebagainya. Bekhair ya? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Kefahaluk? Khair, alhamdulillah. Habis ini regut? Enggak ada. Ju kan? Ju gak? Ju. Sawak Ju ya? Anak gak haya kok. Nah, sih dia punya kata-kata. Itu jangan softo. Sawak. Kok kaget bisa bahasa Arab begini doi. Gak ada yang ngerti di podcast lain ya? Ada beberapa yang paham dah. Ini 2 klarifikasi lo ya? 2 kali special thanks. Oke. Bukan klarifikasi tapi thank you buat teman-teman semua dan lain sebagainya. Oke. Ini boleh gue baca gak sih? Boleh silakan. Boleh ya? Iya. Masya Allah. Izin ya. Oke. Nah, ini kan sebagai di penghujung gue mau tahu nih, apa sih sebenarnya Aji punya kata-kata, ya Allah, aku berterima kasih dan bersyukur kepadamu sebab telah diberi tempat yang indah di sekeliling, orang-orang yang berempati dan mendukung keluarga kecil kami. Semoga aku pantas berada di titik ini. Teruntukmu ya hamba, ya Allah, saudara-saudariku, kerabat luar sana yang telah mendonasikan sebagian dari hartanya yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga pelan-pelan satu demi satu terselesaikan. Masya Allah. Ji Afwan, Ji, ente punya utang gak? Masih ada. Masih ada? Masih ada.
Insya Allah nanti Anda rapikan perlahan-lahan. Anda juga salah satu doa Anda pelan-pelan yang dimana, ya Allah jangan panggilku di saat hutangku belum terselesaikan dan belum lunas di semuanya. Makanya turun untuk hamba-hamba Allah di luar sana, saudara-saudariku. Gue masih ingat kok. Kepada siapa? Itu. Berhutang. Maksud gue gini, waktu itu gue pernah utang juga kan. Ini kan lagi angkat kisah dan yang luar biasa, maksudnya dalam artian ujian cobaan deh. Yang gue dapati waktu itu dari langsung Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, gitu kan, riwayatnya dan seterusnya sampai akhirnya Rasulullah SAW bersabda, itu doanya waktu itu gue amalin tuh Ji. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, dekatkanlah aku dengan yang halal, ya Allah jauhkan aku dengan yang haram. Sesungguhnya aku tidak ingin bergantung pada selainmu. Itu kan yang tadi kita bahas kan. Nah, artinya kita jangan sampai kita bergantung kepada selainmu ya Allah. Minta sama Allah, lunas Ji. Masya Allah. Kurun waktu berapa lama itu? Nggak nyampe sebulan, 29 hari. Gue punya utang ratusan juta. Orang itu kontak gue. Ini pas sudah di ujung-ujungnya, kisahnya gue diteror, diancam polisi, adu pengacara sini sama gue. Di titik yang mana gue nemukan doa itu, gitu kan, waktu itu gue lihat dari cuplikan Ustadz Syafiq Basalamah, hafidhahullah, artinya gue amalin, nggak nyampe sebulan, orang itu WhatsApp gue. Masya Allah. Der, wah panik gue, kena lagi nih gue nih. Gue langsung bilang, bro sorry banget, iya ya gue tahu gue belum bisa bayar apa segala macem. Enggak. Gue cuma mau bilang gue ikhlasin semuanya. Maksud gue ini pembahasan yang tadi kita bahas adalah cocok banget ketika kita betul-betul, kata Aji tadi, tidak bergantung kepada selain Allah. Allah mudahin. Allah. Nah maksudnya begitu tadi baca dan ingat tadi lo kisah seperti itu, rasanya gue izin ya, tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya. Boleh gak gue minta teman-teman semua untuk ngebantu lo gitu. Sekali lagi gue tadi disclaimer, tanpa mengurangi rasa hormat sih, wallah gak ada maksud gimana-gimana. Semoga Allah tahu juga niat gue gitu kan, gak ada maksud bikin lo jadinya terkasihani, terbebani dan seterusnya jika lo izinkan. Tapi disclaimer, kalau memang ternyata lo gak ngizinin gue ngomongan gini, bagian ini wallah gue cut. Nah maksud gue ini masih berjalan nih, ini editor gue lagi mungkin berpikir dan seterusnya apa ikut arahan gue. Sebenarnya sudah ada 2 orang di Instagram gue yang menawarkan itu. Nah gue pengen juga dong ikutan dapat pahala Ji. Anda sholat istiqoroh dulu ya. Masya Allah. Ini di luar kemampuan Anda soalnya. Tapi gini, oke. Ini kan berjalan dan pasti kan ada beberapa hari untuk editing. Nah lihat, satu Aji tetap mau istiqoroh. Maksud gue husnuzon sama Aji dan seterusnya. Ternyata terbukti bahwa beliau bukan yang ngamen karena memang jual kisah. Ya, tadi gue sih amatin ya teman-teman ya. Sampai gue kaget, jujur gue merinding tadi lu barusan gue istiqoroh dulu ya. Artinya lu gak minta dan mengemis dalam arti yang negatif. Lu pun ngelakuin donasi juga berapa kali lu ikhtiar kan. Sampai akhirnya bini lu bilang, udah bismillah, kita udah gak punya apa-apa lagi. Artinya gini, jika lu nonton sekarang tayangan ini ada di scene yang ini, artinya mungkin Aji juga sudah mendapatkan istiqorohnya, hasilnya dari Allah. Tapi memang ternyata gak ada ya. Nanti gimana caranya editor gue tinggal mengakalinya aja sih. Intinya silaturahmi kita gak boleh terputus. Iya tapi Salatil jannah kita masih please sih, maksud gue pengen jadi bantuan dan mediator lah untuk lo dapetin pembebasan hutang dan gue juga bisa dapat pahala. Ya mungkin gue juga gak mau bantu pun juga itu urusan gue ya. Maksudnya di luar ini gue juga gak mau bahas di sini untuk gue pribadi. Tapi minimal yang di luar gue pribadi, apapun itu yang Allah tahu, kasih bantu atau tidak. Tapi gue pengen teman-teman juga merasakan ladang pahala yang lagi dibuka, mas gue itu sih. Kalau memang misalnya ada ya nanti gue cantumin di sini dan lo WhatsApp gue. Insyaallah. Ya bro ya. Gue mohon bro. Istiqoroh dulu. Fadol. Takut mendahulukan yang di atas. Iya, fadol. Tapi maksudnya kalau tayangan ini ada scene ini, berarti artinya disclaimer ya dia udah melakukan istiqoroh dan gue udah cantumin di layar. Nanti Aldan masukin dan ya maksudnya kalau memang ternyata benar, apalagi ini izin dan gue sama sekali wallah nggak ada maksud untuk menjatuhkan martabat lo, muruah lo dan sebagainya gitu. Kita as a friend gitu, maksud gue nggak mungkin gue juga setega itu ya. Tapi kalau emang ada ya izinin gue untuk cantumin di sini dan dipastikan ini mungkin adalah rekening pribadi atau mungkin lo bisa mewakili yayasan atau segala macamnya, lo kirimin aja. Bukan punya orang lain, artinya kan takutnya ntar menghindar fitnah dan seterusnya. Minimal langsung masuk ke pribadi lo atau mungkin istri lo dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan ke depannya. Apa pesan buat teman-teman semua di sini? Ada yang belum tersampaikan dan seterusnya dari obrolan kita ini, dan mungkin teman-teman yang lagi merasakan hal yang terpuruk bahkan lebih dari lu. Allahu Akbar. Pasti ada. Sure. Intinya semuanya dari Allah, balik ke Allah.
Bergantunglah pada Allah seutuhnya 100%. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mallah wa ni'man nasir. Terus bismillah. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Bergantunglah kepada Allah 100%. Hasilnya apa, Ji? Yang lo lihat sekarang di gue. Yang lo lihat sekarang di gue semuanya, coba lihat ya pelan-pelan. Itu hasil. Antum bisa bicara seperti sedemikian rupa tadi. Ya kulibal kulub. Itu intinya. Bergantunglah kepada Allah 100%. Segantung-gantungnya. Kita kasih solusi.